Oke, jadi saya masih melihat ada beberapa ya yang belum membuat tugas berdasarkan arahan. Jadi kita scroll dulu. Repot juga ya kalau gini. Ini dari Muhammad Dafa Inanto. Kemudian dari Windasari, sama juga, jadi tidak membaca arahan ketika membuat tugas. Dan ini dari Dinda juga sama, tidak membaca tugas, tidak membaca sesuai arahan tugas. Nah, jadi silakan direvisi selama waktu masih memungkinkan. Saya copy dulu, jadi biar formatnya tidak hilang. Mudah-mudahan di bagian kedua sudah ada beberapa perubahan. Ya, ini sama juga dari Muhammad Difal Pratama. Kemudian selanjutnya dari Sekar Kinasi. Oke.
kemudian Dennis. Kita balik lagi ke ruang sebelah. Dan kita sudah masuk. Ini apakah juga sama? Ini dari Anjani Putri. Dan terakhir dari Selfie Filvera Amila Soliha. Sebentar dulu. Oke, sudah saya berikan nilai. Kita masuk lagi di bagian kedua. Ini datang dari Muhammad Reno. Kemudian sebelumnya datang dari Arafah. Kemudian sekarang kita ke Anugrah Rahmat. Untuk di bagian kedua dan bagian pertama dan bagian kedua itu masih saya toleransi, jadi saya menggunakan standar minimal untuk nilai, jadi ya masih banyak toleransi.
Tapi di bagian ketiga nanti kita sudah karena saya anggap sudah terlalu banyak toleransi, sepertinya juga kan materi sudah saya sampaikan sejak awal, tutorial dan materi. Ini dari Fani Kusuma Aryani, sama juga. Kalau Rosan itu sudah saya loh, kok ini belum ya? Kemudian dari Anissa, sama juga Anissa Soliha Nurdina Putri. Materi dan tutorial itu sudah saya berikan sejak awal, dan selain itu juga saya sudah sampaikan sejak awal. Oke, kita tinggalkan dulu dan kita masuk di kamar lainnya. Kemudian ada Ayundi Novinda Pradani. Ini kita coba lihat dokumennya. Ya, untuk Ayundi, oke lah. Tapi rupanya masalah kita itu masalah masih belum bisa untuk menurunkan bahasa. Jadi kebanyakan kita menggunakan bahasa ya karena kita orang kampus. Jadi kita menggunakan bahasa kampus. Kadang kan bahasa kampus itu kan terbatas, hanya orang-orang kita juga yang tahu. Kalau orang di luar kampus, dalam tanda kutip di luar kampus, kemungkinan mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi ya kita harus turunkan bahasa lebih sederhana supaya bisa dimengerti banyak orang. Kita ke Dodi Subrata.
Oke. Jadi sejak saya upload tutorial diskusi, banyak yang mengerjakan tugas sesuai instruksi, dan tinggal sedikit yang masih mempertahankan. Artinya keburu lah, buru-buru. Nanti coba dibaca dulu instruksinya seperti apa. Ya, kalau tugas diskusi ya teman-teman harus diskusi. Kemudian kita berdiskusi kan kita juga bisa menggunakan gadget yang ada atau aplikasi pendukung, misalnya WhatsApp. Kita ke Intan Ayu. Siti Rohman. Ini dari saya senang dengan jadi ini dari Siti Rohmah. Jadi kita coba untuk mengambil print screen. Ini foto, jadi dia mengemukakan konsepnya. Kemudian dari ini dia coba untuk enggak ya, maksud saya ini sebenarnya sih bukan konteks ya, tapi ya konteks itu hanya sebagian kecil, lebih banyak konsep, dan ini kemudian dia pakai untuk sebagai dasar untuk diskusi. Ini dari Siti Rohmah. Minta maaf kalau salah penyebutan nama. Ya, Siti Rohmah. Masalahnya saya orang Sulawesi jadi ya itulah perbedaan. Jadi kita lanjut lagi. Siti Rohmah itu luar biasa.
Kemudian kita lanjut ke Yuri Lutfi. Oke. Sebenarnya kita itu sudah bekerja keras untuk mendesain pendekatan dalam proses belajar mengajar yang lebih sederhana. Tapi kok kesannya sebagian kecil mahasiswa pengennya itu yang ribet. Padahal kita dituntut, jadi seiring dengan perkembangan zaman, untuk teman-teman mahasiswa ketahui bersama, kalau dulu-dulu ya oke lah, silakan. Yang intinya dosen yang ribet, yang susahnya minta ampun, itu justru dianggap sebagai dosen yang berkualitas dulu. Sehingga proses belajar mengajar termasuk pengerjaan tugas itu minta ampun susahnya. Dan saat ini kita sebagai pendidik, intinya ilmu pengetahuan itu mendapat tantangan yang sederhana. Bisa nggak kalau ilmu pengetahuan itu dipahami banyak orang? Nah, bisa atau tidak dipahami oleh banyak orang itu tergantung bagaimana kita membangun, menyederhanakan, singkatnya seperti itu, proses belajar mengajar berkaitan dengan dimulai dari penyampaian materi di kelas, baik secara offline ataupun online. Itu kita harus berada pada posisi 50-50 lah. Ada yang kadang kita menggunakan bahasa sains 50%, tapi kita tekankan itu 50% bahasa yang mudah dipahami. Kemudian tugas-tugas juga begitu. Jadi arah tugas saat ini itu lebih pada bagaimana mahasiswa itu diberikan opsi-opsi yang luar biasa. Kemudian diajarkan cara untuk kita, yuk gimana sih kita membuat orang paham dengan bahasa kita, versi kita. Kalau seandainya kita ngobrol soal kebijakan publik, kira-kira ada yang ngerti nggak? Kalau seandainya kalau kita masih mempertahankan bahasa kampus, kemudian kita ngomong soal kebijakan publik di orang dalam tanda kutip di luar kampus, bisa nggak mereka pahami? Ya pasti mereka nggak akan pahami. Dan tugas kita ya menurunkan kualitas dari bahasa kita. Jadi kebijakan publik itu kemungkinan nggak dimengerti orang-orang di luar kampus. Gunakanlah misalnya aturan di rumah, itu kan lebih dipahami sebagai kebijakan publik. Aturan Pak RT, bagaimana aturan di rumah kemudian mempengaruhi atau menjadi ide segar aturan Pak RT. Ini kan menarik. Nah, itu kebijakan publik, atau dalam bahasa kerennya alur tadi itu pandangan dari Thomas Dye juga, whatever government choose or not choose, itu kebijakan publik. Kalau kita ya ngerti, kalau kita memang masyarakat kampus, orang-orang kampus ngerti bahasanya. Kalau di luar dari kita itu kesulitan, sekaligus juga tantangan bagi kita, tantangan untuk ilmu pengetahuan saat ini. Jadi ilmu pengetahuan itu diarahkan, didorong untuk bisa ya friendly, bisa mudah digunakan gitu aja. Dan itu mudah-mudah, mau dibilang susah juga agak gampang, mau dibilang gampang susah juga, ya tergantung pendekatan kita sih. Dan ini menutup umpan balik saya senang terutama bagian dari tugas Siti Rohmah itu luar biasa. Jadi dia membangun, menurut dia itu konteks, tapi kalau menurut saya konteksnya itu sedikit
lebih banyak konsep, itu luar biasa. Kemudian ini dijadikan dasar untuk Siti Rohma menjalin diskusi dan menanyakan perihal apa sih yang kayak gini loh, ini luar biasa. Dan saya senang juga banyak yang mengerjakan, merevisi kembali tugasnya berdasarkan arahan yang memang harus seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa sekarang, tapi juga kami itu dituntut untuk menyederhanakan ilmu pengetahuan. Dan bagi saya itu pekerjaan yang sangat fantastik, juga penuh dengan tantangan. Saya Adriani Tomondo mengucapkan banyak terima kasih di sesi kita umpan balik mahasiswa.